Selamat pagi, saya Daniel. Saya mengajar IPS kelas 8 SMP Negeri 1 Parang tahun pelajaran 2001-2002. Salam sejahtera. Anak-anak sekalian, bertemu kembali dengan saya di pelajaran IPS. Mari saat ini kita akan mulai pelajaran kita, yaitu bab 1A, mengenal negara-negara ASEAN. Baik, kita mulai. Karena ASEAN terletak di negara-negara Asia Tenggara, maka kita akan belajar negara-negara Asia Tenggara. Kita belajar dulu, yaitu bagian A, letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu tempat atau wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Dari letak ini, Asia Tenggara terletak di antara negara Cina, negara India, Samudra Hindia, benua Australia, dan Samudra Pasifik. Dari letak geografis ini diperkirakan luas daratannya mencapai 4.500.000 km persegi dan luas perairannya 5.060.100 km persegi. Kalau nanti kalian melihat di atlas, maka ada wilayah-wilayah negara Asia Tenggara yang menyatu dengan benua Asia daratannya, yaitu negara Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, dan Myanmar. Sedangkan yang berbentuk kepulauan adalah Indonesia, Filipina, dan Singapura. Kemudian, bila dilihat dari bentuk daratannya, maka ada 4 karakter atau 4 model. Yang pertama adalah kompak. Kompak itu seperti lingkaran atau menyatu wilayahnya. Nah, contoh negara ini adalah Kamboja. Yang kedua adalah fragmented. Fragmented itu artinya terpecah-pecah. Tentu kalau wilayah daratan suatu negara yang terpecah-pecah, bentuknya adalah kepulauan. Tadi sudah disebut Indonesia, Filipina, dan negara Singapura. Berikutnya adalah yang ketiga, elongated, yaitu wilayahnya memanjang. Seperti contohnya adalah Vietnam dan negara Laos. Kemudian yang keempat adalah protruded, tidak beraturan. Contoh di sini adalah Myanmar dan Thailand. Nah, kalau Myanmar sering mereka menyebut ada seperti belalainya, sedangkan Thailand ada seperti ekornya begitu. Baik, kemudian berikutnya adalah letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu tempat atau wilayah yang dilihat dari susunan batuan permukaan buminya. Ditinjau dari itu, Asia Tenggara dilalui 2 rangkaian pegunungan lipatan muda, Sirkum Mediteran dan Sirkum Pasifik. Sirkum artinya mengelilingi, jadi deretan pegunungannya mengelilingi Mediteran. Mediteran itu laut tengah, berada di antara benua Eropa dan Afrika. Kemudian memanjang berderet-deret sampai ke Asia Tenggara, tentunya juga sampai ke Indonesia. Demikian juga yang Sirkum Pasifik, yaitu mengelilingi Samudra Pasifik.
Berikutnya, karena berjejer gunung api, maka banyak memiliki gunung api aktif. Dan tentu saja keaktifan gempanya tinggi. Sehingga mitigasi atau kebencanaannya tentu adalah gempa bumi dan gunung meletus. Tetapi hal yang positif adalah tanahnya subur, cocok untuk pertanian tanaman pangan maupun pertanian tanaman keras atau tanaman perdagangan atau hortikultura. Mengapa demikian? Karena dari hasil letusannya akan mengeluarkan mineral-mineral yang menjadi unsur hara atau pupuk alamiah. Nah, itu mengapa tanahnya subur. Yang berikutnya adalah kaya akan mineral, mineral-mineral tambang. Berikut adalah letak astronomi. Letak astronomis adalah letak suatu tempat atau wilayah yang dilihat dari letaknya pada garis lintang dan garis bujur atau garis astronomi. Dari letak ini, Asia Tenggara terletak di antara 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dilihat dari letak lintang itu dan bujurnya, maka kita bisa menyimpulkan negara paling utara dan paling barat adalah Myanmar. Karena 28 derajat lintang utara itu adalah lintang utara milik Myanmar. Demikian juga 93 derajat bujur timur itu. Sedangkan negara paling selatan dan paling timur adalah Indonesia. Karena 11 derajat lintang selatan itu juga milik Indonesia dan 141 derajat bujur timur itu juga milik Indonesia. Berikut, hampir seluruh negara Asia Tenggara beriklim tropis dan hanya seluas 4,5 derajat lintang di bagian utara wilayah negara Myanmar yang beriklim subtropis. Mengapa demikian? Coba kalian nanti jelaskan ya. Selanjutnya, mempunyai 2 musim, yaitu musim penghujan dan kemarau. Musim penghujan dan kemarau itu dipengaruhi oleh angin muson atau angin musim atau monsun. Sama saja itu. Sehingga pengaruhnya adalah suhu dan kelembapan udaranya tinggi sepanjang tahun. Berikutnya adalah penduduk. Sebagian besar penduduknya beras mongoloid dan negroid. Dengan ciri-ciri yang kalian sudah tahu, ras mongoloid itu cirinya kulit kuning, mata sipit, rambut lurus. Sedangkan negroid tinggi, kulit hitam, matanya besar, belok, dan bibirnya tebal. Berikutnya, sebagian besar hidup di pedesaan, kecuali tentu pada kota-kota besar di negara masing-masing negara Asia Tenggara itu. Hanya satu negara yang hidup di perkotaan, yaitu negara Singapura. Mata pencariannya adalah petani, nelayan, peternak, sebagian kecil saja di bidang perdagangan dan industri serta jasa. Terakhir adalah sumber daya alam. Asia Tenggara kaya akan sumber bahan pangan. Kemudian kaya juga akan sumber bahan perdagangan. Tadi tanaman keras dan hortikultura tadi. Kemudian yang ketiga, kaya akan sumber bahan baku industri di mineral tambang tadi. Baik, kita lihat petanya sekarang. Nah, ini yang kuning ini kalian bisa lihat, yang kuning ini adalah Asia Tenggara. Tadi di antara negara Cina, India, Samudra Hindia,
Australia, ini tidak kelihatan sedikit ini, dan kemudian Samudra Pasifik. Berikutnya, nah ini tadi yang disebut dengan elongated, negara Laos dan Vietnam. Terus yang bintik-bintik ini, yang kompak tadi adalah negara Kamboja. Sedangkan yang tidak beraturan adalah ini negara Thailand, yang kuning ini, terus yang hijau itu negara Myanmar. Berikutnya, ini negara Myanmar. Nah, ini seperti ada belalainya begitu. Terus, yang fragmented, ini contohnya gambarnya adalah negara Filipina, berbentuk kepulauan. Tentunya juga Indonesia dan Singapura. Berikutnya adalah ini tadi, ini yang saya katakan tadi, Laut Tengah atau Mediteran, terletak di antara mana? Benua Afrika dan benua Asia. Ini Mediteran. Nah, ini adalah kota Singapura, penduduk perkotaan. Nah, demikian materi kita saat ini. Selamat terus belajar dan kita berdoa agar pandemi segera berakhir supaya kita bisa menikmati seperti gambar slide terakhir itu. Oke? Selamat belajar dan terus bersemangat serta berprestasi walaupun di era pandemi. Sekian, terima kasih.